Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan membahas vektor dalam ruang ya. Nah, saya ini akan membahas tentang operasi pada pemvektoran di dalam ruang. Sebenarnya sama dengan vektor pada di bidangnya untuk penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Jadi di sini saya akan membahas pada penjumlahan, pengurangan dan perkalian pada skalar. Nah, di sini cuman bedanya bahwasanya kalau pada bidang kita hanya membahas pada dua ya, pada x dan y, namun di sini kita menambahkan x, y dan z. Atau pada di sini saya buat vektor A itu A1, A2, A3 dan vektor B itu B1, B2 dan B3. Nah, maka vektor-vektor ini tidak nol di R3, R3 artinya dalam ruang. Maka untuk penjumlahannya sama, A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Dia hanya penambahan pada si vektor yang ketiga ya, pada Z. Nah, apabila dia ini kan bentuknya bentuk seperti ini. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti ini pada basis ya, ada I, ada J, ada K, itu sama aja. Berarti A1 kita tambahkan dengan B1I, A2 tambah B2J, A3 tambah B3K. Jadi yang sesama I kita samai, kita jumlahkan, sesama J kita jumlahkan, dan sesama K juga kita jumlahkan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini kan ada vektor. Vektor A-nya 2, min 3, 5. Vektor B-nya 1, 4, min 2. Nah, ini kita kalau tambahkan, tinggal tambah aja. 2 tambah min 1 sama dengan 1. Min 3 tambah 4 adalah 1. 5 kurang 2 jadi 3. Maka vektornya itu 1, 1, 3. Nah, kalau dia bentuknya basis seperti ini, maka kita tambah yang sesama I. 2 tambah 3. Yang sesama I di sini kan 2, di sini 3. Berarti 2 tambah 3, 5. 5I. Nah, sesama J. Sini J-nya 1, di sini 5. Berarti 1 tambah 5, 6. Berarti J-nya 6. Nah, di sini K-nya ini kita ikuti ya, karena ini positif, maka jadi 1 aja. Nah, di sini kan juga positif ya. Sini positif. Nah, di sini kan negatif ya, dikurang. Berarti min 4 ditambah di sini positif 1. Berarti min 4 tambah 1 itu sama dengan min 3. Berarti min 3K. Oke ya. Nah, untuk pengurangan juga sama. Untuk bentuknya seperti ini, maka kita langsung kurangkan A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Nah, bentuk basis seperti ini kita masukkan A1 kurang B1 yang sesama I, yang sesama J juga kita kurangkan, dan sesama K juga kita kurangkan. Jadi kita kayak subkan masing-masing yang I, yang J, dan yang K. Nah, sebagai contoh juga sama, kalau bentuk A-nya itu 8, 6, 7, B-nya itu 3, 1, 4, maka tinggal kita kurangi. Jadi vektor A dikurang vektor B sama dengan 8 dikurang 3, 5, 6 dikurang 1, 5, 7 dikurang 4, 3. Nah, ini yang sesama I ini. 8 dikurang 3, 5 ya, 5I. 6 dikurang 5, berarti 1. Tinggal tulis J-nya doang. Nah, sesama K, 9 dikurang 2, berarti 7, 7K. Nah, jadi sebenarnya sama dengan vektor di bidang untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perkalian juga sama, C-nya ini sebagai suatu konstanta atau skalar di C. C kali vektor A. Berarti misalnya ini 3. 3 dari vektor si A. 3 kali A1, 3 kali A2, dan 3 kali A3. Nah, ini bentuk basis sama C di A1I ditambah C di A2J dan tambah C A3. Jadi C ini dikalikan dengan yang ada di I, yang ada di J, dan yang ada di K. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ada vektor H 5, 2, 4, maka hasil dari 3H, berarti 3 ini sebagai skalar atau konstanta ya. Berarti segala yang ada di dalam sini, dari vektor H ini kita kalikan dengan 3. 5 dikali 3, berarti 15. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 4, 12. Nah, ini bentuknya basis. Berarti 4 dikali vektor U. U-nya tadi 2I ditambah J dikurang 3K. Berarti 4 kali 2, 8 pada si I. Baru 4 kali 1, 4 pada si J. Nah, 4 kali min 3 ya. Ini ada min 3 berarti min 12 pada si K. Oke, jadi saya nggak akan terlalu panjang lebar ya untuk menjelaskan ini, karena di bidang juga udah kita jelaskan tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada skalar. Jadi ini ada beberapa contoh. Kita akan bahas 4 contoh ini untuk penjumlahan, pengurangan, atau perkalian pada skalar.
Oke, untuk yang pertama diketahui vektor A yaitu bentuknya basis ya, bahwasanya 3i dikurang 2j tambah k, dan vektor B sama dengan 5i ditambah j dikurang 4k. Maka yang ditanyakan adalah jika 2a ditambah jika 2a ditambah b dikurang c sama dengan 0, maka ditanyakan adalah vektor c. Nah, dari sini kita lihat, kita tentukan dulu nih bahwasanya 2a ditambah b dikurang c sama dengan 0. Nah, yang ditanya itu adalah vektor c. Maka vektor c sama dengan, oke, saya buat gini aja, 2a ditambah b akan sama dengan c, sama kan? Karena C di sini negatif, kita pindahin jadi di sini positif. Berarti tinggal kita masukkan aja nih nilainya. 2A berarti ada vektor skalarnya. Ada skalar 2 dikalikan dengan vektor A. A-nya di sini 3 min 2K. Nah, saya lebih suka buat seperti ini agar lebih mudah ya. Kalau vektornya bentuknya seperti ini. Jadi B-nya 5 ya. 5 1 min 4. Nah, ini akan sama dengan vektor C. Berarti ini 6 min 4 2k. Kita tinggal kalikan 2 kali 3 6. 2 kali min 2 4, 2k ya, berarti 2k ditambah 5 1 min 4 sama dengan vektor C. Nah, 6 tambah 5 adalah 11, min 4 tambah 1 adalah min 3. Nah, sini 2k dikurang 4 sama dengan vektor C. Sorry, kok 2k? 2 di sini. Ini 1 ya. Sorry. Saya kurang fokus. Nah, di sini 1 berarti jadi 2. Berarti di sini 2 ditambah min 4 adalah min 2. Ini untuk vektor C. Nah, karena dibentuk basis ya, maka kita kembalikan vektor C itu membentuk basis. 3J dikurang 2K. Atau misalnya kita sama nih, bisa langsung aja. Berarti 2 kali 3i ini ya, kali 2 kali 3i. Kalau basicnya langsung kan 2 kali 3 adalah 6i ya, dikurang 4j ditambah 2k ya kan. Ini ditambah dengan 5i tambah j kurang 4k sama dengan vektor C. Nah, ini kalau kita secara langsung, secara yang tadi secara basis, maka yang sesama i kita tambahi 6 tambah 5 itu masuk dengan si i ya kan. Sama ini kan, ditambah min 4 tambah 1, j-nya 1 ya. Ini pada si j, dan 2 ditambah 2 dikurang 4 pada si k. 2 dikurang 4 pada si K. Ini sama dengan C. Kenapa saya buat tambah? Untuk mempermudah. Jadi ini yang ada tanda kurang kita tinggal masukkan, karena tambah kali negatif 4 ya tetap negatif 4. Jadi untuk mempermudah kita dalam perhitungannya. 6 tambah 5 adalah 11i. Min 4 tambah 3 adalah min 4 tambah 1 adalah min 3J. 2 dikurang 4 adalah min 2K. Sama dengan C, sama ya, sama dengan ini. Cuman mungkin khawatirnya kalau kita bentuknya seperti ini akan terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan penjumlahan angkanya atau pengurangan angkanya. Jadi saya sengaja buat seperti ini supaya dia sejajar nih, nampak langsung untuk menentukan nilainya. Oke ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Vektor A itu X17. Nah, ini bentuknya dalam bentuk baris ya. B-nya itu 8Y28. Nah, segaris. Artinya yang kanan sama dengan yang kiri. Nah, ini jika tanya nilai dari 2Y dikurang X sama dengan berapa? Jadi, di sini tuliskan bahwa A itu X17, B itu 8Y28. Nah, saya lebih suka dalam bentuk kolom seperti ini ya, agar lebih mudah. Jadi ini sama segaris, berarti yang ada di A akan sama dengan si B. Ini sama dengan kayak vektor kesamaan. Namun kita buat nih, ini kan 728 ya, masa 7 sama dengan 28. Nah, jadi 7 kali berapa? Saya buat anggap di sini ada M, skalar, sesuatu skalar. Jadi vektor A dikali suatu skalar sama dengan si vektor B. Nah, A nya itu berarti X17 dikali si M ini sama dengan 8Y28. Nah, kita nggak tahu nih M-nya berapa. Untuk mencari M-nya kita cari yang punya nilai. Jadi yang punya nilai di sini adalah yang pada si Z ya, 7 dengan 28. Berarti kita tinggal tulis 7M itu akan sama dengan 28. M sama dengan
28/7, maka M sama dengan 4. Udah dapat nih M sama dengan 4. Berarti sini MX, saya buat MX sama dengan 8, ya kan? M-nya berapa? 4. Nah, ini X sama dengan 8. Nah, X sama dengan 2. Sekarang Y-nya. M dikali 1, M aja saya buat ya, sama dengan Y. M-nya berapa? 4. 4 sama dengan si Y. Dapat nih Y 4, X-nya 2. Yang ditanya adalah 2Y dikurang X. Maka 2 kali 4 dikurang 2. 2 kali 4, 8. Dikurang 2 sama dengan 6. Jadi nilai 2Y dikurang X sama dengan 6. Oke ya, nah ini bisa kita buktikan kembali. Ketika 7 sama dengan 28 berarti 1 sama dengan di sininya 4. Nah ini di sini 2. Nah 2 dikali M-nya 4, 2 kali 4 8. Sini 4, 1 kali 4 sama dengan 4. 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi terbukti ya bahwasanya M-nya itu 4. Nah ini sama dengan yang tadi ya, yang ketiga ini. Soalnya A-nya itu X4 14, B-nya 6, Y 28. Nah, segaris ya bentuknya. Jadi tanya X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, caranya sama. Cuman di sini nanti kita penyelesaian di sininya yang sesuai dengan hasil dari nilai X dan Y. Nah, kita tahu bahwa sini A-nya itu vektor A sama dengan vektor B. Nah, kita sisihkan skalar M untuk mempermudah untuk mengetahui bahwasanya 14 kali berapa sama dengan 28. Kali 2 ya, udah ketebak di situ bahwasanya X4 14 kali M sama dengan 6Y 28. Nah, maka 14M kita cari yang ada nilainya ya, kanan kiri yang ada nilainya. Karena dia segaris atau kesamaan, maka 28 dibagi 14 sama dengan 2. M-nya udah ketahuan nih 2. Jadi kita cari XM sama dengan 6. X kali 2 sama dengan 6. Maka X sama dengan 3 karena 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang Y 4M sama dengan Y. Ya, kita yang cari yang kedua gini. Ini XM sama dengan 6. 4M sama dengan Y. Maka 4 kali M-nya berapa? 2 sama dengan Y. Y sama dengan 8. Nah, dapat nih X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 8. Nah, kemudian kita masukkan pada soal yang ditanya. X kuadrat dikurang Y kuadrat. X-nya berapa? 3. Berarti 3 kuadrat. Dikurang Y-nya berapa? 8. Berarti 8 kuadrat. 3 kuadrat 9. 8 kuadrat adalah 64. 9 dikurang 64 sama dengan minus 55. Maka nilai dari X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan minus 55. Oke lah, kita lanjut soal yang keempat ya. Bahwasanya titik A, B, dan C adalah segaris. Artinya bisa A sama dengan B, B sama dengan C. Dengan A 6 min 14 12, B min 10 12 min 4, dan C min 6 P K. Yang ditanya P tambah K. Nah, kalau tadi kan vektor A, langsung vektornya ini diketahui, vektor A sama dengan vektor B. Nah, kemudian kita cari skalarnya supaya apa? Supaya yang kanan akan sama dengan yang kiri, kesamaan ya. Nah, di sini kan titik ya. Bahwasanya kalau ada dua buah titik, jadi kalau misalnya kita cari vektor berada pada dua buah titik. Jadi kalau misalnya gini, vektor AB itu akan sama dengan vektor BC karena mereka segaris. Jadi vektor AB akan sama dengan vektor BC. Nah, untuk mencarinya adalah kita tahu bahwasanya vektor AB. Nah, ini kita tambahkan sesuatu skalar. Saya buat M di sini. Nggak nampak ya. Oke, di sini saya buat skalar M. Skalar M di antara kedua vektor nih. Jadi ini udah sama dengan vektor segaris atau vektor kesamaan. Nah, kita cari nih vektor AB. Vektor AB itu akan sama dengan, ingat vektor posisi ya, vektor posisi ketika AB akan sama dengan OB dikurang OA. Berarti pada titik O ke B ya, OB dikurang O ke A itulah vektor A ke B. Maka ini jadi min 10 12 min 4 dikurang dengan OA-nya 6 min 14 12. Ini kan oke, langsung kita ke nilainya bahwasanya min 10 kurang 6 adalah min 16. 12 dikurang min 4 sama dengan 16. Kenapa? Min kali min ada positif, maka 12 ditambah 4 adalah 16. Nah, min 4 dikurang 12 adalah min 16. Nah, kemudian BC kita cari.
vektor BC itu akan sama dengan dari OC dikurang ke OB, vektor posisinya ya. Maka OC adalah min 6 PK dikurang OB-nya berapa? Min 10, 12, min 4. Nah, ini akan sama dengan min 6 kurang min 10, berarti min 6 tambah 10, berarti 4. P dikurang 12 sama dengan P dikurang 12, dan K dikurang min 4 sama dengan K ditambah 4. Nah, ini didapat AB akan sama dengan BC. Maka kita buat AB min 16 min 16 pada skalar M, BC nya adalah 4, P dikurang 12, K ditambah 4. Nah, cari yang ada nilai kan 16 dengan 4. Maka untuk mencari M nya itu akan sama dengan min 16M sama dengan 4. Maka M sama dengan 4 per min 16 sama dengan min 1/4. Nah, kemudian kita masukkan. Di sini 16M akan sama dengan 4 dikurang P dikurang 12. Maka M-nya itu min 1/4 ya, berarti 16 kali min 1/4 sama dengan P dikurang 12. Ini kita coret, berarti ini tinggal 4. Min 4 sama dengan P dikurang 12. Maka P sama dengan, ini pindah, min 12 pindah jadi 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, sekarang K. Min 16M sama dengan K ditambah 4. Min 16, ini 16 ya, dikali min 1/4, M nya kan min 1/4 ya, K ditambah 4. Nah, ini kita coret sama dengan 4, min kali min adalah positif, 4 sama dengan K ditambah 4. Nah, K pindah kemari, berarti negatif, 4 dikurang 4 adalah 0, berarti K nya 0. Nah, sekarang yang ditanya adalah P tambah K. Maka P ditambah K akan sama dengan P nya berapa? 8. K nya berapa? 0 ditambah 0 sama dengan 8. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. Sekian aja soal yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami dan dipelajari. Coba videonya ulang-ulang dilihat ya, untuk dilihat pembelajarannya secara pelan-pelan. Sebenarnya ini nggak terlalu sulit karena di bidang udah kita pahami dan udah kita pelajari untuk penjumlahan, pengurangan, dan pengalihan pada suatu vektor dengan skalar. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.